Enak, hari ini Aye mau jadi warga pesisir kayak emak nih. Ngomong-ngomong, emak pernah kagak sih makan rumput laut mentah kayak Aye begini? Mana rasanya? Asin. Iya lah, namanya air laut juga asin. Hari ini, Aye lagi ada di salah satu kawasan budidaya rumput laut terbesar di Nusa Tenggara Barat. Lokasinya ada di Teluk Seriwe, Lombok Timur. Di mari, Aye kagak cuman ngeliat rumput laut, tapi juga ikut ngelakuin aktivitas petani rumput lautnya. Sekitar jam 8 pagi, Aye ikut naik perahu bareng ame salah satu petani. Lokasi tempat budidaya rumput lautnya berjarak sekitar 5 km dari bibir pantai. Nah, Pak Outing, Pak Pandi, Ya. kita udah sampai di lokasi ya Pak ya? Ya. Nanti prosesnya Pak Pandi akan nyebur untuk melepas apa Pak? Jangkar apa Pak? Ikatan yang di sana menggunakan perahu kecil. Ayo Pak, ini sekarang kita turunin aja nih Pak. Udah sejak lama para petani rumput laut di Lombok pakai metode long line. Menggunakan tali utama sepanjang 25 meter sampai 100 meter sebagai media rumput laut buat tumbuh. Bibit diikat pada tali tambang dengan jarak antara titik tanam sekitar 20 sampai 30 cm. Bola pelambung dipasang sebagai penanda di ujung tali. Kita tarik, kita masukkan ke kapal. Iya. Sudah Pak? Oke, Pak Pandi sudah melepas. Sekarang giliran Aye nih untuk narik. Pekerjaan ini ngebutuhin tenaga dan juga kerja sama tim. Kagak boleh sembarangan ngasal narik, kudu pelan-pelan biar rumput lautnya kagak rusak. Bibit rumput laut emang sengaja dipelihara di lepas laut kayak begini sampai sekitar 3 bulanan, sampai siap buat dipanen. Kita harus pelan-pelan Biar nggak rontok. karena ini rapuh banget. Jadi ketika dia kesenggol dikit karena sudah berat bisa mengakibatkan putus. Pak Outing, Ya. nih Pak, ini kan rumput laut baru kita panen nih Pak. Nah, Kira-kira Pak, warga sini biasanya untuk mengkonsumsi rumput laut ini dengan cara apa Pak? kita diolah dulu. Diolah dulu, Ya. dimasak. Ya, dimasak. Dijadiin masakan apa Pak Bisa umumnya? kita jadikan kalau bahasa sini serbuk Serbuk. Apa serbuk tuh Pak? yang Bisa jelasin? dicampur pakai kelapa. Pakai kelapa. Oh, Kelapa jadi muda. pakai kelapa muda. Ya Pak. Jadi Aye mau coba nih Pak. Kira-kira Aye mau makan mentah nih Pak. Ya. Kira-kira menurut Bapak nih bisa nggak Pak? Bisa? Bisa. Iya, bisa. Bisa. Tapi Aye mau makan sekaligus banyak Pak. Nih Pak, Aye udah metik tadi yang masih fresh. Wih. Ini Pak, Aye mau langsung makan aja nih Pak. Kebetulan di tengah laut ini butuh asupan makanan dan minuman. Ini udah all in one ya Pak ya? All. Makanan ada, minuman juga ada. Mana rasanya? Asin. Iya lah, namanya air laut juga asin. Tapi kandungan rumput laut ini ada kandungan apa sih Pak sebenarnya Pak? Nah, kalau masalah itu saya lihat kurang tahu. Nggak tahu ya? Iya, kurang tahu. Yang pasti banyak dimanfaatin ya Pak? Banyak. Ada sensasi kenyal yang lembut dan juga licin lantaran kandungan kolagen dan juga serat alaminya yang tinggi. Bisa habis segitu? Ini bisa jadi cemilan Pak. Bisa jadi kerupuk. Maaf. Jadi rasanya rumput laut asli langsung dari laut ini. Kayak makan tulang muda ya Pak? Petik langsung. Kriuk-kriuk kayak tulang muda, tulang rangu yang kebanyakan garam. Ngebumbuinnya kebanyakan. Lalu buat kalian yang nggak doyan juga jangan dilakuin ini. Mendingan dimasak. Karena lebih sedap ya. Iya. Buat yang takut, minggir! Rumput laut yang udah dipanen selanjutnya dibawa ke tepi buat disortir. Proses sortir bertujuan buat ngebagi antara hasil panen dan juga rumput laut yang bakal dikembaliin lagi ke laut buat proses pembesaran. Coba.
Bu Misnah, ini aktivitas kayak gini setiap hari atau jarang-jarang nih, Bu? Jarang-jarang, kali sebulan. Proses setelah dipanen ya, Bu ya. Sekarang dicopotin. Proses ngecek tali rumput laut penting banget buat ngejaga kebersihan bentangan tali dan mastiin pertumbuhan rumput lautnya maksimal. Kalau talinya dibiarin kotor, maka kesehatan tanaman bakal langsung menurun dan hasil panennya bisa gagal. Kotoran yang nempel bisa memicu bakteri yang nyebabin batang rumput lautnya jadi memutih dan juga busuk. Kalau udah ngedapetin rumput laut hasil panen, bibitnya diikat lagi ke tali panjang. Pak, jadi kita udah sampai di titik pemasangan bibit-bibit ini ya, Pak ya? Bibit rumput laut ini. Oke, Pak. Kira-kira nanti kita pasang mulai dari mana, Pak? Dari sini. Dari sini? Iya. Ke sana? Ke sana. Ya. Oke, nanti biar Ayah aja, Pak. Nah, biasanya kan Pak Uting sama Pak Andi yang masang. Untuk sekarang nih, Pak, biar Ayah aja yang masang. Nanti Ayah pakai perahu ini ya, Pak? Boleh. Turun pakai perahu ini, pasang. Tali yang udah penuh sama ikatan bibit terus disusun rapi tuh di atas perahu. Sesampainya di lokasi, ujung tali utamanya diikat kuat sama tali jangkar atau pancang yang udah ketanam di dasar laut. Tali yang dibentangin kudu lurus ngikutin arah arus laut biar posisi rumput lautnya kagak kusut pas diantem ombak. Pelampungnya biasanya pakai botol plastik bekas yang diiketin di sepanjang tali dengan jarak sekitar 2-3 meter. Nah, Ayah barusan udah masang bibit rumput laut menggunakan perahu ini, perahu kotak ya, pelampung. Sekarang Ayah mau masang tapi nggak pakai perahu pelampung, Ayah mau berenang. Ayah mulai dari sana ya. Pak Uting, Ya. mana bibitnya, Pak? Nih. Menyelam dan bergerak di dalam air tentu bisa nguras energi jauh lebih banyak daripada di darat. Selain itu, berendam terlalu lama di air laut bisa nurunin suhu tubuh secara drastis. Ngikat bibit di dalam air jauh lebih susah daripada di darat. Salah satunya lantaran arus air lautnya yang deras. Akhirnya Ayah udah pasang bibit-bibit rumput laut. Jadi kesulitannya itu ketika kita di dalam air, kita harus menarik kencang tali yang ada bibitnya, karena kalau misalnya dia nggak kencang tidak bisa terikat dan bisa ke bawah arus, dan itu berpengaruh sama perkembangan si rumput lautnya tersebut. Buat takut, minggir! Rumput laut berkualitas asal Lombok ini dikenal luas, dihasilin dari proses panjang dan juga keuletan para petaninya. Nanggung Bu, nanggung. Susunannya udah bener Bu ya? Susunannya Perut bagian dalam. Selamat datang di Pasar Tanjung Luar, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dikenal sebagai salah satu tempat terbaik buat beli aneka hasil laut seger dengan harga terjangkau. Makanya, tiap harinya di pasar ini emang selalu ramai pembeli. Nah, Ayah sengaja datang kemari buat nganter pesanan ikan tongkol. Bu, mana yang mau dibawa? Ini juga ke Pemindang. Tempat pemindahan? Oke, siap. Pojok mana? Ini aja, satu aja. Oke. Mana? Para jauh pak kita curah kau. Ya kau, Bu. Siap, yuk. Oke, ini ya udah.
Masih di sekitaran pesisir, Aye lanjut datengin salah satu rumah warga yang tiap hari bikin pindang tongkol. Agak main-main, sehari bisa ngolah sampai 700 kg lebih. Waduh, banyak bener. Olahan ikan tradisional ini diawetin dengan cara direbus atau dikukus barengan ame garam. Proses ini ngejadiin ikan lebih awet, lebih seger, dan punya cita rasa yang gurih. Karena penasaran, Aye jadi pengen ikut bantuin. Perutnya hadap Perut sana. hadap sini ya? Nah, biar cantik. Oke. No. Lanjut, Aye lagi bantu nyusun ikan tongkol ke dalam keranjang. Kerjaan begini kelihatannya aja gampang, tapi juga butuh ketelitian ame kecepatan. Ikannya kudu satu persatu disusun bertingkat dan juga rapi, sambil ditaburin garam secukupnya di tiap susunannya. Bu, untuk satu keranjang gini Bu, biasanya isinya berapa ikan Bu? Kalau itu 10 isinya. Oke. Kebanyakan pindang tongkol emang dibikin pakai keranjang kecil. Tujuannya buat ngejaga supaya ikannya tetap rapi, kagak gampang hancur setelah pemindangan. Ibu Masrah, Ya, hari ini ada pesanan ya Bu ya? ya banyak pesanan. Banyak tadi. pesanan, Ya. jadi harus cepat nih Bu? Ya, harus cepat. Oke, nah sekarang Ayah bakal nyusun dengan benar ya Bu ya, susunan ikan-ikan ini untuk dimasak ya Bu ya. Nggak sembarangan susunnya Bu ya. Ya. Selain cepat harus benar susunnya, oke? Cepat, cepat, cepat. Cepat. Nah, buat nyusun ikan ini ternyata kagak boleh asal-asalan. Sebab kalau susunannya kagak pas alias kurang rapi, bisa bikin proses pemasakan jadi kurang optimal dan bikin tampilan ikannya jadi hancur. Garam. Oke, satu. Oke, cepat. Cepat. Ya, ngungke itu yang beneran sedikit. Jujur nih, Ayah jadi was-was, khawatir kalau ada susunan ikannya yang salah, terus jadinya berantakan. Tapi Ayah mau coba semaksimal Ayah dah. Cepat. Salah. Nah, Nih, betul. susunannya udah bener Bu ya. Susunannya bener, Perut tapi bagian dalam. acak-acak. Jadi selain cepat, nyusunnya juga harus benar ya Bu ya. Benar, ya. Karena akan berpengaruh sama kematangannya, tampilannya lebih menarik ya Bu ya. Tampilannya lebih menarik. Buat yang takut, minggir. Setelah ikannya disusun rapi dalam keranjang, langsung dimasukin ke dalam alat kukus. Tuh, lihat asapnya, sampai ngebul begitu. Pastinya suhu api yang diperluin buat ngukus antara 95 sampai 100 derajat Celcius. Nah, sekarang Ayah mau coba memasukkan ikan-ikan ini ke dalam tungku ya. Untuk pemasakan, kira-kira Ayah bisa nggak menuhin ini semua? Wow, panas. Pas Ayah narok nih keranjang, bukan main dah. Hawa panas yang Ayah rasain langsung kena muka Ayah. Oke. Muka Ayah langsung berasa anget nih. Oh. Selain itu, Ayah juga kudu hati-hati. Uapnya bikin pandangan mata Ayah jadi keganggu. Eh. Ayo, Bu. Wow, berhasil. Oh, jadi ketika nyusun begini, kendalanya adalah sama panas. Karena di sini sangat panas sekali. Alhamdulillah, Ayo udah nyusun semua dengan rapi. Buat yang takut, minggir. Buat maksimalin proses pengukusan, selama proses berlangsung, kudu ditutup rapet. Lamanya proses ngukus antara 15 menit sampai 30 menit. Proses ngukusnya juga selain bikin mateng, juga bisa bikin ikannya jadi awet. Setelah bantuin ngukus, tuh aroma pindang tongkolnya, aduh bikin perut Ayah keroncongan nih. Makanya Ayah pengen langsung nyobain pindang tongkol, mumpung masih panas. Oke, sekarang waktunya Ayah cobain
ikan pindang yang baru matang. Nah, ini harum banget aromanya. Nah, ayo makan yang ini. Wah, wis. Wih, kita lihat dagingnya. Nah, emang beda banget ya makan pindang tongkol yang baru matang kayak begini. Selain aroma smoky-nya yang khas, dagingnya juga terasa lembut. Mau duri, mau kotoran. Kagak berasa, satu demi satu ikannya udah abis air lahap. Ikan kedua, ayo udah kenyang. Karena ikan ini besar-besar banget. Dan pasti tahu kan, ikan tongkol itu dagingnya tebal dan berserat. Jadi ayah makan dua, ayah udah kenyang maksimal. Tadi niatnya mau makan sekeranjang. Buat yang takut, minggir! Kali ini ayah bareng sama Pak Ali lagi nyari daun jambu kristal di salah satu kebun milik warga. Pak Ali, ini biasanya kalau untuk teh, daunnya yang kayak gimana Pak? Ciri-cirinya nih? Ciri-cirinya itu masih muda. Oh muda ya? Masih muda, iya. Jadi warnanya tuh hijau muda, Hijau nggak muda. tua ya? Kayak Iya. gini bener nggak Pak? Betul, betul, betul. Oke. Pasti pada penasaran kan? Ngapain ayah repot-repot nyari daun teh jambu kristal nih? Wah, ayah jelasin dikit nih. Kebetulan, ayah sekarang lagi main di Desa Bantarsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di tempat pembuatan teh herbal yang berbahan dasar daun jambu. Nah, sengaja ayah dimari buat cari tahu prosesnya. Lantaran stok daunnya udah mulai menipis, ayah diminta buat metik langsung di pohon. Dan ayah baru tahu nih, ternyata daun jambu kristal entu kagak cuman bisa ngobatin sakit perut doangan. Tapi ada banyak banget senyawa aktif lain kayak flavonoid sampai vitamin C yang bagus banget buat mulihin dan juga melihara kesehatan tubuh. Nah, abis ngomongin daun jambu, kagak afdol rasanya kalau ayah belum nyicipin jambunya. Wah, ada jambu kebetulan lagi nyari pucuk, dapat jambu. Yang besar banget. Besar banget Pak Ali. Wow. Wah, Pak Ali. Busuk Pak Ali, ya. Busuk. Wah. Busuk. Lah, Ini. di bawahnya ada. Oh, ada lagi. Wah, ini sih Nah, ini. mantep nih. Mantap ini. Mantap nih. Petik aja langsung. Oi. Mantap nih. Nah, Yang namanya rejeki emang kagak kemana dah. Jarang-jarang nih ayah makan jambu kristal. Jambu yang di dalamnya kagak ada bijinya kayak gini. Lantaran dari tadi ayah udah metikin pucuk daun jambu kristal, ayah jadi penasaran nih. Gimana ya rasanya kalau ayah makan langsung pucuk daun jambunya? oke Pak Ali nih, ayah mau makan yang ini nih. Kebetulan ayah belum makan siang. Makasih ya. Oh, iya. Pas gigitan pertama sih, ayah belum ngerasain rasa yang gimana-gimana. Tapi lama-kelamaan mulai berasa nih ada bedanya. Ali. Kenapa pahit banget Pak Ali? Ya, ini. Itulah kalau obat biasanya pahit. Pahit, obat biar pahit. Kecuali obat mak di lambung. Pak Ali. Iya. Nah, beneran, ini cuma obat Pak Ali. Tapi alangkah baiknya ya Pak Ali, Iya. ada proses pengolahan. Diolah kan nanti ada air panas, Air panas, dan kotoran-kotoran, kotorannya. terus bakterinya juga kan mati ya Pak Ali ya. Betul, bakterinya. Ayo Pak Ali, Iya. kita bawa aja Bawa untuk aja. diolah ya Pak Ali ya. Iya, iya.
Setelah daun jambu kristal terkumpul, selanjutnya dicuci bersih biar kotorannya hilang. Lanjut, daun-daun dijemur atau diangin-anginin selama 1 minggu sampai kadar airnya hilang. Kita jemur biar kering. Oke. Kak, ini Ya, Bu. yang kering kita bawa ke dalam. Oh, oke siap. Oh iya udah kering, Bu. Iya. Ayo bawa ke dalam ya. Siap. Nanti kita rebus, kita bikin teh. Oke. Bu. Nah, udah kering, Bu. Oke, nanti kita buat minuman yang itu ya, mau yang tawar apa yang manis? Wah, tapi ayo penasaran nih, Bu. Yang rasa tawarnya nih. Nggak usah dicampur apa-apa, Bu. Nggak usah ya. Iya. Kita rebus aja dulu ya. Oh, direbus dulu. Oke, iya. Oh. Ya udah, berarti ini ayo bawa lagi ya. Langsung ke kompor nih. Nah, buat ngedapetin khasiatnya, daun keringnya ini kudu direbus selama 15 menit. Tujuannya biar zat-zat penting di dalamnya bisa larut dalam air tanpa ngerusak kandungan antioksidannya. Kalau warna daunnya udah berubah jadi kecoklatan, baru deh bisa ditirisin. Nah, buat khasiat dari ekstrak daun jambu ini, ternyata juga udah diteliti ame peneliti dari luar negeri. Apa yang meneliti orang Jepang dulu Wih. namanya Takeo. Pakeo. Wah, inget tuh orang Jepang namanya Pakeo. Dia peneliti daun jambu ya, Bu ya. Ya, teh daun jambu. Teh daun jambu. Nah, Ayah jadi tambah penasaran nih. Gimana ya rasanya ekstrak air daun jambu ini? Di depan Ayah udah ada air rebusan daun jambu ya, Bu ya. Murni. Murni. Belum ada tambahan Belum apa-apa. pertama, baru banget dimasak. Nah, Ayah mau coba nih, Bu. Coba. Kira-kira Bedanya apa sama yang sama yang tadi mentah ya? Nah. Minum air rebusan daun jambu. Ternyata rasanya masih sama kayak tadi pas Ayah ngicipin daun jambu mentah. Ade pahit ame sepet-sepetnya gitu. Sepet-sepetnya, pahit-pahitnya lebih sedikit dibanding yang tadi. yang mentah. Oke. Tapi ya enaknya kan alangkah baiknya ya, Bu ya. Alangkah baiknya itu dimasak dulu. Oke, Jadi ditambah gula, ditambah oh, harusnya dicampur sama iya, kalau mau enak segar tambah gula sama jeruk, sama jeruk lemon. lemon. Oh, iya. jadi ada asam-asamnya Ada gitu. sama, jadi seger, enak. Betul. Masukin lagi ke situ biar Oh. nanti kita tambahin gula. Oh, nanti berarti untuk dimasak lagi. Iya, oke. Oke, masak lagi. Buat yang takut, minggir. Good boy, good boy. Good boy. Langkah pertama tuh ngamanin di buntutnya dulu ya, Kang ya. Bagi kebanyakan orang, biawak dihindarin. Tapi buat sebagian masyarakat Lebak Banten, biawak justru dikejar buat menghasilkan minyak berkhasiat. Salah satunya buat perawatan tanduk domba Garut. Sekarang, Ayah lagi di kandang domba Garut Kang Dudi di Cisungsang, Kabupaten Lebak. Di mari, para penghobi domba Garut rutin pakai minyak biawak buat ngerawat tanduk si domba. Oke, Ayah lagi sama domba Garut nih. Mungkin belum banyak yang tahu ya, karakter domba Garut itu sangat agresif. Tanduk jantan bisa jadi simbol kekuatan dan juga kegagahan si domba Garut. Pas ngeliat domba yang agresif ini, Ayah jadi keingetan Matador di Spanyol. Kalau ada kain merah, kira-kira si domba bakalan lebih agresif kagak ya? Wih, cakep. Lagi. Nih. Ternyata si domba kepancing juga. Untung lehernya masih nyangkut di tali. Tapi Ayah tetap kudu waspada ame tanduknya. Kebetulan tanduknya ini kan bisa dilihat melengkung panjang dan cantik ya. Ayah mau tanya nih, ada Kang Dudi nih di sebelah Ayah nih. Kang,
Iya. Nih, tadi ayah habis main sama domba ini nih, domba Garut. Iya. Nah, ini agresif banget, Kang. Iya. Emang karakternya selalu semua domba perawakan Garut tuh gitu, Kang? Emang. Emang ya? Iya, emang begitu. Oh. Garut karakternya begitu emang. Nah, Kang, nih. Ayah lihat nih, domba Garut ini nggak biasa nih tanduknya nih. Iya. Panjang, melengkung, kuat. Ada rahasianya nggak, Kang? Ini rahasianya kalau setahu saya ya, Hah? ini rahasianya ada nih di sini. Apa ini? Ini minyak biawak. Minyak biawak. Iya. Oh, Biar cepat panjang, biar cepet panjang. kuat, subur tanduknya juga. Oh, gitu, Kang. Jadi tiap hari atau perawatannya? Enggak tiap hari. Nggak tiap hari. Iya. Jadi minyak Kali seminggu 2 kali lah. seminggu 2 kali. Jadi minyak biawak ini untuk perawatan memperpanjang si tanduknya ini, Ini pertumbuhan supaya subur ini. dia. supaya subur. Oh, buat palanya bisa nggak nih biar rambutnya subur, Kang? Bisa juga kali Bisa. ya, kalau dicoba. Ya nanti aja coba. Kali aja rambut Aye bisa tiba-tiba gondrong. Minyak biawak dibuat dari ekstraksi lemak biawak bagian perut. Warnanya kekuningan kayak minyak urut. Kang Dudi, ayo boleh coba nggak, Kang? Buat ngoles-ngolesin. Silakan. Oke, ayo coba ya. Cara pakainya, minyak diaplikasiin tipis-tipis pakai kain bersih. Terus diusapin sampai rata ke permukaan tanduk domba. Oh iya, waktu ngolesin minyak biawak, dombanya kudu diikat. Kalau kagak, bisa nyusahin. Kayak domba Garut yang satu ini nih. Langsung nguber Aye, udah kayak musuh bebuyutan. Wah, pelan-pelan Aye elus bagian lehernya. Ternyata bagian ini jadi salah satu titik lemahnya si domba. Tapi ya namanya juga domba. Lengah dikit, ya tetap aja pengen nyeruduk. Good boy. Aye kudu cari cara nih buat ngendaliin dan juga ngolesin minyak biawak ke tanduknya. Menghandle domba Garut ini. Tapi tetap nggak boleh lengah. Karena domba Garut ini agresif sifatnya. Tanduknya setelah dioles-oles minyak biawak ini langsung mengkilat kena matahari ya. Itu tandanya tanduk ini sehat dan nggak ada pecah-pecah. Ayo, udah. Selesai ngerawat domba, Aye jadi penasaran ame cara warga setempat berburu biawak buat diolah jadi minyak. Kali ini Aye nemenin Kang Baim buat hunting biawak di kampungnya, pesisir Sawarna. Aye diajak menyusuri perkampungan menuju lokasi yang sering didatengin sama biawak. Tepi Sungai Payau biasanya jadi rumah si target tangkepan kami nih. Lagi asik keliling, tiba-tiba seekor biawak jumbo Aye lihat nyebrang jalan ke sekitar kandang unggas. Biawak, Kang, turun lu, Kang. Biawaknya gede banget. Doi masih bingung di pojokan kandang. Wah, Aye kudu bawa keluar kandang nih, biar gampang Aye amanin. Biawak entuh termasuk reptil yang adaptif. Dia jago renang, manjat, ampe lari mengejar mangsa. Lidahnya bercabang kayak gagang ketapel. Fungsinya sebagai radar buat nyium bau, mendeteksi mangsa, dan juga ngenalin wilayah. Jadi kalau untuk biawak ini hati-hati ya. Langkah pertama tuh ngamanin di buntutnya dulu ya, Kang ya. Tapi hati-hati, dia harus bisa kebalik juga. Kalau udah buntut udah dipegang tuh, setidaknya dia nggak bisa kabur ya, Kang. Biawak ini ukurannya jumbo banget. Tenaganya, waduh, nggak kira-kira. Untuk ukuran segini, Kang, hitungannya gede nggak, Kang? Biawak, Kang? Paling besar ini biawak isi paling besar. Paling besar ya? Iya, Kita amanin lo. Ngamanin. Setelah ngamanin bagian ekornya, Aye juga kudu ngamanin bagian cakar kakinya. Kagak cuman itu, mulut biawak juga bahaya banget kalau ngegigit. Bagian ini juga wajib diamanin. Jadi untuk seukuran gini, Kang, Iya. yang bahaya itu area Mulutnya. mulut ya, Kang ya? Iya. Mulut, sama cakar. mulut cakar ya. Ya, cakarnya ini panjang-panjang. Pacetang. Jadi kita amanin dulu nih area kaki. Setelah kaki keikat, Baru mulut. baru mulutnya kita amanin. Ya.
Tapi jangan dilepas ya, Kang. Buat warga di mari, nangkep biawak kagak semata-mata buat ajang perburuan, tapi juga buat ngelindungin hewan ternak. Akhirnya biawaknya berhasil Ayah amanin. Jadi biawak ini diburu warga sekitar, selain dia pengerusak atau memangsa ternak-ternaknya, juga dimanfaatkan lemaknya, Kang ya, untuk dijadikan minyak. Buat yang takut, minggir!